Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Oke. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik. Minta tolong untuk pin doa. Tolong Mas Tommy. Marilah teman-teman kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran. Semoga bermanfaat ilmunya. Berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih. Untuk hari ini presensinya atau absensinya saya bagikan di grup WA ya, di Google Form seperti biasanya. Jadi nanti kalian pembelajaran hari ini silakan mengisi absensi. Ini untuk mengetahui keadaannya kalian. Nah, untuk pembelajaran hari ini tidak melanjutkan materi yang kemarin, karena materi yang kemarin kan sudah habis ya untuk pertidaksamaan. Tapi masih ingat kan pertidaksamaan itu ditandai dengan 4 tanda ya. Yang pertama ada tanda pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang Karena? dari, sama dengan, kurang, lebih dari sama dengan. Oke, sip. Terima kasih Mbak Ratna. Nah, itu untuk pertidaksamaan. Kemarin kita sempat menyinggung itu ya. Nah, sekarang ini kita memasuki materi baru, yaitu matriks. Nah, saya share screen sebentar. Untuk pembelajaran hari ini, namanya adalah matriks. Nah, untuk kompetensi dasar dalam pembelajaran matriks ini menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian, serta transpos dengan indikator, menjelaskan pengertian matriks, menjelaskan konsep operasi matriks, mengidentifikasi fakta pada matriks dan kesamaan matriks dengan masalah kontekstual. Nah, tujuan pembelajaran hari ini biar kalian itu bisa memahami, bisa menjelaskan kembali definisi matriks dan mengoperasikan suatu matriks dari penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, untuk pembagian nanti kan biasanya ada perkalian, ada pembagian, soalnya penjumlahan ada pengurangan ya kan. Untuk pembagian itu nanti setelah materi hari ini atau materi selanjutnya. Tapi untuk matriks tidak ada yang namanya pembagian. Nah, untuk yang materi pembagian itu kalau pada matriks disebut dengan determinan ya. Oke. Kemarin kan saya sudah share bahan ajar di grup WA ya. Semoga sudah dibaca. Nah, dari apa yang sudah kalian pelajari dari bahan ajar, apa sih matriks itu dan bagaimana fungsinya pada atau bagaimana pengaplikasian matriks pada kehidupan sehari-hari? Matriks adalah Susunan bilangan dalam bentuk persegi panjang dan diapit dengan tanda kurung atau kurang siku. Oke. Fungsinya atau aplikasi untuk kehidupan sehari-hari? Fungsi menemukan solusi untuk masalah program linier. Oke, jadi bisa dihubungkan dengan program linier. Ada lagi yang mungkin menemukan definisi dari matriks? matriks adalah bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom serta berbentuk persegi panjang atau persegi yang dibatasi oleh kurung. Matriks biasa digunakan untuk menyederhanakan penyajian suatu data. Oke, berarti ada beberapa definisi yang kalian temukan ya dari matriks itu sendiri dan banyak sekali pengaplikasian matriks dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menyederhanakan data tadi ya. Terus data ini sendiri bisa data tunggal, data kelompok kalau di masalah statistik. Kalau ini data untuk matriks bisa banyak, bisa sedikit. Dengan fungsinya selain menyajikan suatu data tadi, ada hubungan dengan masalah program linier. Nah, program linier kan kemarin sudah kita bahas, ada persamaan dan pertidaksamaan. Nah, nanti kita bahas untuk materi selanjutnya ya. Oke. Nah, di
sini matriks sendiri tadi kan sudah dijelaskan bahwa suatu susunan elemen. Suatu matriks biasanya diberi nama dengan huruf kapital atau huruf balok. Jadi huruf A, B, C, D sampai seterusnya. Asalkan hurufnya adalah besar atau balok, huruf kapital. Secara umum, matriks A ini mempunyai I baris dan kolom atau J kolom. A mempunyai I baris dan J kolom, dapat ditulis dalam bentuk umum. Dari matriks A, ketika harus notasinya huruf besar atau huruf balok, matriks A sama dengan A11, artinya baris ke-1, kolom ke-1. Membacanya ke samping. Terus A12 artinya baris ke-1, kolom ke-2. Sampai ke matriks A1C artinya baris ke-1, kolom ke-J. Sampai dengan matriks AIJ artinya baris ke I, kolom ke J. Jadi kalau membaca suatu matriks itu dari atas dulu, dari atas baris pertama baru ke 2, baris 1, baris 2, baris 3 sampai baris ke I dan kolom ke J. Nah, jadi ingat ya untuk membaca matriks ini. Untuk kesimpulan dari bentuk matriks ini, yang pertama A11, A12 sampai AIJ merupakan elemen matriks A. Yang kedua, matriks baris pada matriks A dan adalah I2 dan matriks dan banyak kolom pada matriks A adalah J2. Yang ketiga, bentuk matriks A dapat pula ditulis sebagai A sama dengan AIJ dengan I menunjukkan letak baris dan J menunjukkan letak kolom. Jadi yang baris pertama ini A111 ini adalah baris, kalau yang kedua dari 1, 2, 3 sampai yang ke 1 lagi sampai yang ke I ini dinamakan kolom. Kalau ke bawah itu kolom, kalau ke samping namanya baris. Oke. Nah, saya punya contoh soal. Dari contoh soal ini, saya punya beberapa pertanyaan. Dipahami dulu, dilihat contohnya. Oke. Nah, pertanyaannya, buatlah data di atas data yang tadi dalam bentuk matriks dengan notasi A. Sebutkan semua bilangan dalam baris kedua. Sebutkan elemen pada baris ketiga, kolom ke-6. Sebutkan semua bilangan dalam kolom ke-5. Dan yang terakhir, berapa banyak bilangan yang ada pada matriks A? Jawablah. Untuk matriks A, ini saya yang jawab dulu ya. Contohnya ya, di sini untuk bentuk matriks A dari data yang tadi, saya perlihatkan lagi. Di sini ada real Madrid mainnya 8 kali, menangnya 5 kali, serinya 2, skalanya 1, masukkan pukul 16, kemasukan pukul 9, dan nilainya 17. Dari data ini, dari 888, 5555, 212 sampai ke data 15 ini, bentuklah sebuah matriks. Kalau dibentuk menjadi matriks dengan notasi A, maka hasilnya adalah seperti ini. Bagaimana dengan bilangan baris kedua? Berapakah nilainya? Ada yang tahu? 8, 5, 1, 2, 11, 8, dan 16. 8, 5, 1, 2, 11, 8, 16. Oke, Purwita, terima kasih untuk jawabannya. Benar sekali. Bilangan dalam kolom kelima adalah 16, 14, 14, dan 9. kolom kelima berarti ke bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 16, 11, 18, 14, dan 9. dan 9. Oke, benar. Siapa yang jawab? Iya. Oke, lihat. Terima kasih. Untuk soal yang terakhir. Banyak bilangan pada matriks A adalah siapa ini? 5 kali 7 sama dengan 5 kali 7 sama dengan 35. Oke. Di sini untuk matriks sendiri ada beberapa jenis.
Jenis yang pertama adalah matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, dan matriks nol. Ada matriks lagi. Ada matriks segitiga, matriks diagonal, dan matriks identitas. Nah, materi-materi hari ini kan sudah saya share di bahan ajar di WA ya. Jadi tinggal kalian pelajari lagi. Ini ada beberapa contoh untuk matriks baris, kolom, persegi, nol, segitiga, diagonal, dan identitas. Nah, ada juga yang namanya kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks ini, misalkan ada dua buah matriks, tapi jika dijumlahkan atau dibalik ini hasilnya sama. Nah, dua matriks ini dikatakan sama apabila mempunyai ordo sama dan elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian dari kedua matriks tersebut. Dari dua buah matriks A dan B dikatakan sama, A sama dengan B apabila ada dua syarat ini. Syarat yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Syarat yang kedua, elemen-elemen yang seletak ini sama. Contoh, di sini ada matriks A dan matriks B. Ada juga matriks C. Matriks A, matriks B, matriks C. Tentukan apakah matriks A sama dengan matriks B dan sama dengan matriks C. Di sini bisa kita lihat mereka ketiga matriks ini sama-sama memiliki ordo 3 kali 3. 3 kali 3 dari mana? Baris dan kolomnya sama-sama 3. Barisnya 3, kolomnya juga 3. Nah, berarti kalau dilihat dari sifat yang pertama ini sama dengan, tapi bagaimana dengan yang kedua? Nah, kita lihat elemen yang sama. Di sini yang di matriks A sama-sama 3. A 1 1 atau 3 3 dan 3 di sini. A ini 3, B 3, C juga 3. Bagaimana dengan yang kedua untuk matriks A nih nilainya yang dari 1 juga negatif 1. Jadi apa yang kita lihat, kita bisa menyimpulkan. Namun ada yang tidak sama ya ini. Untuk yang baris ketiga, kolom kedua. Untuk yang A, ini adalah 3, sedangkan yang B ini negatif 3. Tapi yang C ini 3 lagi, jadi bisa kita simpulkan bahwa A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, tapi A ini sama dengan C. A tidak sama dengan B karena elemen pada baris ketiga dan kolom kedua pada matriks A dan B tidak sama, yaitu 3 dan negatif 3 yang saya sebutkan tadi. Nah, itu ya, itu untuk kesamaan dua matriks. Operasi matriks, ini penjumlahan matriks. Oke, langsung ya, biar nggak lama-lama. Nah, untuk operasi matriks yang terakhir, ini adalah perkalian matriks dengan matriks. Jika matriks berordo A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, maka hasil matriks A kali B adalah matriks berordo M kali P. Misalkan di sini, misalkan ini ya, matriks A, A, B, C, D, matriks B, E, F, G, H, maka hasil kalinya adalah A kali E ditambah B kali G. Nah, di sini hasilnya. Untuk catatan, untuk A kali B tidak sama dengan B kali A karena tidak bersifat komutatif pada perkalian dua matriks. Ya. Nah, selanjutnya kita diskusikan LKPD-nya. Tadi kan saya sudah mendapat jawaban dari kalian untuk kelompok yang sudah kirim. Saya share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok mawar akan jawaban dari kelompok mawar. Masalah 1, diberikan hasil pertandingan sepak bola Liga Nasional 5 tingkat teratas pada tahun 2011 sampai 2012 pada pekan ke-8 sebagai berikut.
Di sini ada gambarnya ya. Jawabannya sampun nonton. Oke. Semua mari bersama. Dari data di atas, bagaimana bentuk matriks jika dinotasikan A? Di sini terletak 8 pun sampun nonton ini angkanya kan nggih. Nggih, sampun. Jadi untuk dari data tersebut, bentuk matriksnya itu ya. Oke. Selanjutnya, sebutkan elemen pada baris kolom 6. A 36 sama dengan 8. Oke, terima kasih Mbak Salwa untuk presentasinya. Untuk yang soal nomor 2 dipresentasikan oleh kelompok siapa? Tadi kelompok yang kedua ini minta tolong ya. Bu, untuk yang kelompok 2 hanya dibacakan, soalnya belum sempat kirim foto ya ternyata ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk masalah yang kedua saya bantu jawab di sini ya. Saya bantu ketikan, buktikan bahwa I kali B sama dengan B kali I, di mana I merupakan matriks identitas dan B adalah matriks berorder 3 kali 3. Nah, oke, silakan. Kelompok 2 yang mau presentasi siapa ini? Oke, silakan. Silakan Mbak Silvi untuk yang presentasi masalah kedua. Tentukan operasi apa yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah perkalian dan penjumlahan. Oke, jadi operasinya yang digunakan adalah perkalian dan penjumlahan. Oke, terus Dengan menggunakan operasi matrik yang telah kalian tentukan, bagaimana penyelesaiannya? 100 010 001 dikalikan 168 kali 168 793 254 sama dengan 168 793 254 dikali 1 ditambah 0 ditambah 0 6 tambah 0 ditambah 0, 8 ditambah 0 ditambah 0, Oke, 0 ditambah 7 ditambah 0, 0 ditambah 9 ditambah 0, 0 ditambah 3 ditambah 0, 0 ditambah 0 ditambah 2, 2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 5, oke, hasil akhirnya 168 793 254 sama dengan 168 793 254. oke, dapat disimpulkan bahwa dari kesimpulan yang kalian dapatkan, apakah terbukti I kali B sama dengan B kali I? Iya, terbukti. Karena I B sama dengan BI adalah matriks identitas. I merupakan matriks identitas. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Itu tadi presentasi yang kedua ya. Oke, dari diskusi LKPD tugas kelompok kalian, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Adakah yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? 1. Matrik adalah kelompok bilangan yang disusun dalam satu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris atau kolom-kolom. Jenis-jenis matriks yaitu matriks baris, matriks kolom, automatriks lajur, matriks persegi atau matriks bujur sungkar, matriks segitiga, matriks diagonal, dan matriks identitas. Oke, jadi hari ini matriks itu sendiri adalah bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Ada baris dan kolom. Jenis matriksnya yang tadi ada matriks baris, kolom atau matriks jalur, matriks persegi atau matriks bujur sangkar, matriks segitiga, matriks diagonal, dan matriks identitas. Nah, adakah lagi yang bisa menarik kesimpulan? Bulan pertama. Oke, gimana kesimpulannya Mbak Nina? Matriks A dan matriks B dikatakan sama jika daannya jika ordo matriks A dan ordo matriks B sama dan elemen-elemen yang
seletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Oke, terima kasih Mbak Nina. Jadi matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika ordo matriks A dan ordo matriks B sama dan elemennya seletak dan memiliki nilai yang sama. Nah, bisa saya tarik kesimpulan dari apa yang sudah kalian paparkan bahwa matriks sendiri adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan matriks A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika ordo sama dan elemen juga sama mempunyai nilai yang sama. Untuk sifat penjumlahan matriks yang berordo sama yaitu bersifat komutatif dan asosiatif. Terdapat matriks identitas yaitu matriks O yang bersifat A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A maka sama dengan A. Nah, dari kesimpulan hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Untuk pembelajaran hari ini, minggu depan kita akan ketemu lagi untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai materi yang operasi matriks juga. Masih ada hubungan dengan operasi matriks, yaitu determinan dan inverse. Oke? Seperti biasa, materi untuk minggu depan akan saya share setelah kalian mengerjakan soal evaluasi pembelajaran hari ini. Nanti soalnya akan saya share pada grup kalian. Jadi link kuis atau link evaluasi ada pada grup WA kalian semuanya. Jadi jangan lupa persensi hari ini dan mengerjakan kuis yang saya share di grup. Oke? Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah ada pertanyaan? Oke. Nek mboten, terima kasih. Oke, saya minta tolong perwakilan untuk menutup doa untuk pembelajaran hari ini, nggih. Kan Mas, dipimpin doa. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa supaya bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Jaga kesehatan kalian selalu karena ini masih masa pandemi, nggih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.